Hai teman-teman, balik lagi dengan aku David di channel YouTube The Movie Log. Dan kali ini aku akan nge-review series untuk pertama kalinya. Kita akan mulai dengan The End of the Fucking World. Jadi ini adalah salah satu series original andalan Netflix, produksi tahun 2017 dan juga 2019, 2 season ya. Judulnya ini cukup nyentrik ya, yang membuat film ini banyak yang nonton dan menarik. Selain karakternya yang emang nyentrik, judulnya juga nyentrik ya, agak-agak kasar gimana gitu, The End of the Fucking World. Jadi bikin orang penasaran, ini sebenarnya film ini tentang apa sih? Film ini terdiri dari 2 season dan sepertinya tidak dilanjutkan lagi. Intinya menceritakan tentang 2 karakter utama, yaitu James dan juga Alyssa. Mereka 2 anak muda yang troubled dan saling tertarik dan menjadi pasangan ya dalam film ini. Pertama kita akan review dulu nih dari season 1. Jadi season 1 itu menceritakan tentang cerita yang sangat mess up ya. Jadi gimana si James sama Alyssa itu pertama kali kenalan, terus mereka memutuskan untuk kabur bersama, terus melakukan hal-hal yang nekat ya. Dia mulai dari membawa kabur mobilnya si ayahnya James, terus nabrak pohon, kebakaran, hingga akhirnya nerobos rumah salah satu dosen yang ternyata psikopat ya. Dia juga sering bikin video seks dengan kekerasan, dan akhirnya petaka juga terjadi ketika sang dosen pemilik rumah ini pulang ingin memperkosa Alyssa, dan James terpaksa membunuh si dosen ini untuk menyelamatkan Alyssa. Dan di sini fokusnya itu adalah menceritakan 2 karakter James dan Alyssa ini ya. Diceritakan bahwa James itu adalah sosok yang pendiam, dia cupu, cuek, dan dia merasa bahwa dia itu psikopat. Diceritakan dia itu punya hasrat ingin membunuh mulai dari hewan, dan juga dia ingin membunuh manusia, salah satunya Alyssa. Tapi ternyata dia itu aslinya good guy. Dan yang satunya, si Alyssa ini karakter cewek yang sangat sembrono. Dia kasar, ignoran, impulsif, tapi aslinya di dalamnya itu ambiar ya. Dia sebenarnya di dalamnya lembut. Dan season 1 itu kurang lebih menceritakan betapa mess up-nya, apa yang mereka perbuat dan perkenalan mereka, dan juga seperti apa sih karakter James dan Alyssa ini. Lalu di tahun 2019 dirilislah season 2-nya ya. Jadi season 2 ini lebih menceritakan ini ya, kan season 1 udah dapet tuh masalahnya, fuck up-nya, masalah mereka mulai dari kabur, terus dia juga ngebunuh orang dan macam-macam. Nah, di sini lebih jelasin gimana caranya masalah-masalah ini bisa ditanganin. Dan di sini juga tambah satu lagi masalah di mana ada karakter Bonnie ya. Karakter Bonnie itu dia ingin membalas dendam karena dia itu cinta sama dosen si psikopatnya yang dulu dibunuh sama James, dan dia ingin membunuh James sama Alyssa. Dan di sini menariknya adalah season 2 ini menjadi memberikan banyak kita sudut pandang baru ya. Mungkin kalau di season pertama tuh kita jengkel sama James sama Alyssa, kenapa kok berandal banget, kok ngaco banget. Tapi di season 2 ini karakter mulai di-develop dan dijelaskan reasoningnya kenapa mereka bertindak seperti itu. Mulai dari ternyata James tuh seperti itu karena dia punya trauma di masa kecil, gimana ibunya meninggal karena bunuh diri, terus hubungan dengan orang tuanya tidak baik-baik saja. Dan si Alyssa itu juga dijelaskan bahwa dia tuh dari kecil nggak tinggal bareng orang tuanya bercerai, dan ibunya juga cukup bermasalah dengan suami barunya, dan Alyssa ini kurang kasih sayang lah intinya. Kenapa si Alyssa ini akhirnya ambiar. Dan di sini pengembangan karakternya mulai terjadi. Si James ini yang tadinya kayak orangnya sangat polos dan sangat nekat, dia jadi seolah-olah menjadi karakter protagonis yang penonton itu sayang sama James ya. Dia mulai jadi good guy, dia mulai dewasa, gimana dia berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dia sempat nggak jadi di penjara, tapi dia sempat dikarantina dan macam-macam. Dia sempat bertanggung jawab, terus sama orang tuanya hubungannya membaik meskipun akhirnya dia kehilangan orang tuanya. Dan dia sadar ketika dia harus hidup sendiri, dan dia juga ulang tahun ke 18 tahun, nggak bisa sembrono lagi, dan dia harus berani tanggung jawab sama hidupnya. Sampai dia juga sangat protektif kepada Alyssa ya. Dan di sini karakter James itu sangat kelihatan dia good guy-nya seperti apa. Dan si Alyssa juga karakternya udah mulai berkembang nih. Kita diceritain reasoningnya kenapa dia kok jadi seperti itu, sembrono seperti itu. Dan akhirnya si Alyssa juga dia mulai bekerja, dia tahu harus menghidupi dirinya sendiri, sampai akhirnya dia memutuskan menikah meskipun itu sangat impulsif ya. Dan di akhirnya juga si Alyssa ini harus menemui psikolog ya untuk bikin dirinya itu lebih stabil lagi. Di sini bagus banget kayak resolusi dan pengembangan karakternya dapat banget di sini. Dan juga di season 2 ini salah satu yang mencuri perhatian adalah munculnya karakter baru ya, si Bonnie.
mantan kekasihnya si dosen yang dibunuh tadi. Aku awalnya sangat benci banget, sangat jengkel banget sama si Bonnie, karena dia itu orangnya nekat dan gak berpikir panjang, ingin membunuh James sama Alyssa tanpa tahu kasusnya seperti apa sebenarnya. Dan pada akhirnya kejengkelanku dengan Bonnie itu akhirnya disadarkan juga, ternyata dia tuh bersikap seperti itu karena ada reasonnya juga, karena dia emang nggak tahu bentuk love itu seperti apa. Dari kecil dia nggak dapat love yang proper, dia nggak dapat banyak perhatian yang proper, hingga akhirnya dia dapat dari si dosen tadi itu. Inti dari season 2 ini adalah lebih ke penyelesaian masalah yang terjadi di season 1, meskipun ada masalah baru dengan munculnya karakter si Bonnie ini. Dan di sini juga intinya itu adalah pendewasaan dari karakter masing-masing, dan di endingnya bagus banget gimana si Alyssa akhirnya ingin menemui psikolog, dan si James udah dewasa, dia udah tahu dia harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Alyssa juga nggak mau sembrono dan nggak bisa sembrono seperti itu ketika dia udah dewasa ya. Dan si Bonnie-nya juga dia nggak jadi melakukan pembunuhan. Dan akhirnya ending dari season 2 ini juga menjawab kenapa series ini dijuduli The End of the Fucking World. Jadi intinya kayak dunia mereka yang sangat kacau, masalah-masalah yang kacau, pribadi yang mereka yang kacau ini mulai berhenti, di stop di situ dengan pendewasaan kehidupan mereka masing-masing. Nah, kali ini aku akan coba breakdown sebenarnya apa sih yang menarik dan bagus dari series ini. Pertama menurutku adalah vibes tahun 80-annya ya, kalau nggak salah, entah itu 80 atau 70-an, dimana fashionnya itu nyentrik dan menarik, terus juga pemilihan musiknya itu juga bagus-bagus, terus juga kayak vibes-nya tuh escape dari kehidupan sekarang lah, dimana belum ada HP, belum ada teknologi yang berkembang. Jadi kayak seru aja kita flashback ke era zaman dulu gitu loh. Terus juga menurutku plusnya itu adalah film ini kalau untuk target marketnya ya, untuk anak muda yang teen dan early 20-an itu sangat mudah dinikmatin, ringan, dan tidak perlu berpikir lah. Plotnya cuma 2 season dan juga singkat, dan dapat nih lessonnya, dapat. Dan menurutku yang bagus banget dari film ini tuh adalah lesson pelajaran tersiratnya, gimana kita itu nggak bisa menilai atau ngejudge seseorang itu hanya dari perilaku yang tampak aja. Kadang kita harus melihat dulu kenapa orang ini berperilaku seperti ini. Kayak dijelasin si James, Alyssa, Bonnie, ternyata mereka sembrono karena emang mereka itu latar belakangnya kelam. Entah itu family-nya nggak baik-baik saja, nggak dapet love yang proper, nggak dapet lingkungan yang suportif. Jadi kadang mereka tuh nggak ingin seperti itu, tapi itu dibentuk oleh lingkungan. Dan di situ mengajarkan kita untuk nggak gampang ngejudge orang. Yang kedua lessonnya itu adalah gimana kita tuh harus dewasa sih, apapun yang terjadi, sekacau apapun kehidupan kita seiring bertambahnya umur harus berani lebih dewasa dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Dan di situ ditunjukkan ya gimana si James, Alyssa, dan Bonnie itu ingin menjadi better human lah di situ. Nah, kalau untuk kekurangannya mungkin adalah kalau orang yang suka cerita yang rumit, cerita yang bikin mikir, bikin penasaran, mungkin ini terlalu simple ya. Terus tapi kan film bagus nggak harus plot twist, film bagus nggak harus plotnya macam-macam lah. Intinya film bagus itu indikatornya banyak. Dan mungkin kekurangannya lagi kalau teman-teman tipikal orang yang sukanya film yang plotnya masuk akal, mungkin film ini sedikit ekstrim ya. Jadi kayak plotnya itu mungkin tak terbayangkan kalau kehidupan nyata, masa orang-orang bisa senekat itu, masa bisa se-ekstrim itu. Tapi ya namanya juga film, writer bebas untuk mengkombinasikan sesuatu yang mungkin terjadi di dunia nyata atau dilebih-lebihkan untuk menjadi drama ini lebih seru. Dan kalau ngomongin soal rating, si IMDb ini punya rating yang tinggi untuk si The End of the Fucking World. Dia ada rating rata-ratanya adalah 8,1, dimana ini kalau untuk IMDb rating yang sangat bagus. Dan juga untuk Rotten Tomatoes dia season 1-nya itu dapat 90%-an, dan di season 2 juga 90%-an lah, lebih dikit. Dan kalau Movielog sendiri, aku kasih rating series ini adalah B+. Nah, itu dia review aku untuk The End of the Fucking World. Untuk bahasan selanjutnya kalian boleh banget request di sini, dan jangan lupa kalau suka dengan bahasan konten-kontenku, bantu aku subscribe untuk lebih semangat bikin konten-konten berikutnya. Until next time, aku ucapkan thank you.